Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa ya di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video-video barunya. Oke guys, hari ini aku mau bahas kasus yang terjadinya belum lama, baru 4 tahun yang lalu. Kasus satu ini menimpa seorang pakar studi Islam, dan dia ini harus berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan kebebasannya lagi. Nah, kira-kira apa sih yang menimpa dia, gimana cerita lengkapnya, gimana perjuangannya? Langsung aja yuk kita bahas kasusnya. Kasusnya dimulai di Australia, tepatnya di Universitas Melbourne. Jadi di sana itu ada seorang dosen wanita yang merupakan ahli di bidang studi Islam bernama Kylie Moore Gilbert. Kylie lahir pada tahun 1986 di kota Gosford, Australia. Sayangnya untuk latar belakang keluarganya aku nggak bisa mendapatkan secara detail ya teman-teman, kayak siapa orang tuanya, namanya siapa. Yang jelas Kylie ini adalah seorang wanita yang sangat mandiri dan juga berpendidikan. Pada tahun 2005, Kylie lulus dari All Saints College di Bathurst. Lalu lanjut nih, tahun 2009, dia belajar tentang studi Asia dan Timur Tengah di University of Cambridge. Setelah itu dia menghabiskan waktu 1 tahun di Israel untuk belajar bahasa Ibrani. Kylie lulus dengan hasil dan pujian yang memuaskan tentang bahasa Arab dan Ibraninya pada tahun 2013. Lalu 1 tahun kemudian, Kylie ditugaskan untuk melakukan penelitian tentang revolusi, khususnya politik dan juga protes tentang Bahrain di Timur Tengah. Tepatnya di bulan September tahun 2018, Kylie pun pergi ke Iran dan melakukan penelitiannya di sana. Dan penelitian yang dilakukan oleh Kylie itu berjalan lancar teman-teman, tanpa hambatan apapun. Tapi setelah dia selesai melakukan semua penelitiannya di Iran itu, dia mau balik lagi ke Australia. Sampai di bandara inilah Kylie mengalami satu hal yang luar biasa nggak terduga. Tiba-tiba di bandara itu dia udah pegang paspor, udah pegang tiket pesawat, terus dia dicegat sama beberapa orang yang berpakaian seperti preman guys. Tapi para pria itu mengaku kalau mereka adalah petugas polisi Iran. Kaget dan bingung banget Kylie pastinya ya, karena orang-orang yang mengaku polisi itu pun gak bawa surat penangkapan, tapi kok tahu-tahu mencegat dia dan mau membawa Kylie gitu guys. Dan Kylie pun merasa, aku gak ngelakuin kesalahan apa-apa, terus kenapa aku mau ditangkap ya? Tapi tetap aja karena saat itu Kylie sendirian, dia di negeri orang, dia nggak tahu gimana cara melawannya, ya akhirnya mau nggak mau dia harus mengikuti para petugas itu, dan Kylie dibawalah sama mereka. Kylie ditahan tanpa alasan yang jelas selama 8 hari ke depan. Dia itu diinterogasi setiap harinya guys. Dia dituduh sebagai mata-mata, dan ternyata memang bener ya, bukan cuma dia dituduh sebagai mata-mata, tapi Kylie ini juga dipaksa untuk mengaku kalau dia adalah seorang mata-mata. Yang pastinya Kylie bilang, ya aku bukan mata-mata, gimana caranya aku mengakui hal yang bukan aku gitu, yang aku nggak lakuin. Dan memang para pria yang mencegat dan membawa Kylie itu benar polisi Iran ya teman-teman, tapi tetap aja mereka menahan Kylie itu tanpa alasan yang jelas. Dan Kylie juga bilang, buktinya apa kalau aku mata-mata? Aku udah berkali-kali bilang kalau aku memang bukan mata-mata, aku kesini cuma pengen melakukan penelitian dan beberapa konferensi, udah itu aja. Tapi walaupun gak ada bukti sama sekali, gak ada pengakuan dari Kylie juga, tetep ya guys, Kylie akhirnya dinyatakan bersalah loh sebagai mata-mata, dan dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Gila nggak tuh? Setelah dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman 10 tahun penjara itu, Kylie dimasukkan ke dalam penjara Evin. Katanya sih ya, kabarnya itu adalah penjara paling menakutkan di Tehran, Iran. Kylie ditempatkan di dalam penjara atau sel isolasi selama berbulan-bulan. Dia nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan dengan napi yang lain, karena ya dia ada sendirian di dalam satu ruangan yang kecil tanpa jendela, dan benar-benar kecil. Itu cukup hanya untuk dia tidur rebahan gitu
gitu ya guys dan ganti baju. Selama 23 bulan Kylie ditempatkan di ruang isolasi tersebut teman-teman. Dan wow, 23 bulan di ruangan kayak gitu, gak ngebayangin ya guys. Tapi ternyata ini memang adalah trik dari petugas polisi di sana supaya Kylie akhirnya merasa nggak kuat dan dia mau melakukan apapun yang diminta oleh petugas supaya bisa keluar dari ruang isolasi itu. Jadi petugas nawarin nih ke Kylie, kalau kamu mau kami keluarkan dari ruang isolasi itu, kamu harus bekerja sama dengan kami. Kamu bilang ya sama suami kamu itu harus mau jadi mata-mata buat Iran di Israel dan Inggris. Petugas di sana bilang sama Kylie, itu adalah persyaratan utama kalau kamu mau bebas. Tapi saat itu Kylie pastinya nggak langsung menerima ya. Dia diam, dia berpikir dulu, dia mempertimbangkan dulu. Tapi dalam pikirannya Kylie, dia tuh tetap pengen berusaha bisa bebas dari sana tanpa harus membuat kesepakatan kayak gitu dengan petugas polisi di Iran. Pemerintah Australia juga pada saat itu sudah tahu ya tentang penangkapan yang dilakukan kepada Kylie tanpa alasan yang jelas itu, dan pemerintah Australia memang saat itu masih kayak mencari cara untuk bisa membebaskan Kylie. Sementara itu di Iran, Kylie masih terus berusaha untuk tetap bertahan, dan pada tanggal 28 Juli tahun 2020 sudah 2 tahun ya semenjak Kylie ditahan di penjara tanpa alasan yang jelas itu. Kylie itu benar-benar memiliki masalah di kejiwaannya, di pikirannya. Nggak bisa nyalahin juga ya, wajar banget ya teman-teman. Kayak ditahan tanpa alasan yang jelas, nggak bisa ketemu dengan keluarga, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Dan ternyata, tapi ya guys ya, di dalam penjara itu Kylie bertemu dengan seorang pengacara hak asasi manusia yang bernama Nasrin Sotoudeh. Nah, Nasrin Sotoudeh ini dia juga ditangkap karena alasan atau hal yang sepele yang sebenarnya kayak buktinya ya nggak cukup juga, seperti penangkapan pada Kylie. Nasrin Sotoudeh ini bahkan mempunyai suami yang bernama Reza Kandan. Nah, Kylie ini berusaha minta tolong sama Reza Kandan ini juga ya, kayak Kylie itu udah berusaha minta tolong sama siapapun termasuk dengan Reza Kandan ini. Mereka sempat teleponan dan di telepon itu Kylie sempat bilang kayak gini, saya merasa putus asa, terisolasi, nggak bisa makan dan saya sangat tertekan. Saya nggak bisa telepon, saya minta ke petugas penjara tapi mereka nggak memberi saya waktu atau kesempatan untuk menelpon siapapun. Padahal setahu aku kan namanya orang dalam penjara itu punya hak ya untuk menghubungi anggota keluarga atau kenalannya di luar penjara gitu kan. Biasanya kan dikasih waktu lah ya untuk menelpon, tapi ini sama sekali enggak. Dan kalian tahu guys, di penjara itu ternyata nggak cuma Kylie dan Nasrin Sotoudeh yang ditahan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, tapi ada masih banyak lagi orang-orang di sana yang ditangkap begitu. Hari demi hari Kylie lewati dengan sambil memberi motivasi ke dirinya sendiri, ayo Kylie, kamu pasti bisa, semangat tetap bertahan. Nah, satu titik terang untuk Kylie tuh akhirnya datang ya teman-teman, yang lumayan bisa kayak mengobati sedikit hatinya gitu ya, pikirannya. Jadi suatu hari dia menemukan sebuah kantong plastik di dalam pot, dan di dalamnya itu berisi buah-buahan kering, kacang-kacang untuk Kylie, dan ada kertasnya juga yang berisi surat. Surat itu dibuat oleh sesama tahanan di dalam penjara tersebut. 2 tahanan yang membuat surat itu untuk Kylie adalah Niloufar Bayani yang merupakan seorang ilmuwan lingkungan dan juga Hoda Ahmed yang merupakan seorang pengacara dan aktivis hak-hak pada perempuan. Ternyata mereka berdua itu sudah menjalani hukuman terlebih dahulu sebelum Kylie ditangkap karena hal yang gak berdasar juga karena tuduhan palsu. Di surat itu ya mereka berdua memperkenalkan dirinya kepada Kylie, memberi semangat untuk Kylie, kayak bilang, tenang aja Kylie, kamu gak sendirian kok di sini. Ada juga beberapa dari kami yang mengalami hal sama kayak kamu. Dan walaupun ya itu gak bisa membantu Kylie untuk bebas dari dalam penjara, tapi Kylie merasa dia gak sendirian. Kylie merasa dia masih punya kesempatan untuk bertahan dan mungkin suatu hari bisa bebas gitu guys. Jadi kayak bikin motivasi lagi lah ya buat dia. Kylie merespon dengan mulai membuat surat balasan untuk mereka berdua tadi. Gak lama setelah itu Kylie dipindahkan nih selnya yang lebih dekat dengan Niloufar dan Hoda tadi. Jadi ya lebih memudahkan mereka untuk berkomunikasi tuh teman-teman. Dan pastinya mereka melakukan komunikasi itu dengan diam-diam, karena kalau sampai ketahuan ya bisa bahaya banget buat mereka bertiga ya. Nah, pada Agustus 2020 salah satu media di Australia yaitu 60 Minutes Australia menampilkan berita tentang penangkapannya Kylie
Kylie ini yang berjudul Living Hell. Setelah intelijen Iran mendengar tentang berita yang disiarkan oleh 60 Minutes Australia tentang pemenjaraan Kylie itu, langsung ya Kylie dipindahkan dari penjara khusus perempuan tadi ke penjara yang nggak diketahui lokasinya. Waduh, ini sih bener-bener kayak di film-film nggak sih guys? Biasanya ini aku dengar kayak gini cuma nonton gitu ya di film, tapi ternyata ada di dunia nyata loh. Lalu Menteri Luar Negeri Australia yang bernama Marise Payne mengatakan kalau pemerintah Australia harus mencari informasi lebih lanjut tentang lokasi Kylie tersebut. Tapi akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2020 Kylie dikembalikan lagi ke penjara Evin. Pada tahun pertama Kylie ditahan, setiap hari dia diinterogasi, tapi masih dengan cara yang baik teman-teman. Tapi pas lama-kelamaan nih semakin dipermainkan tuh pemikirannya, kejiwaannya gitu ya, terutama oleh seorang ketua intelijen di sana yang bernama Kazizadeh. Jadi dia adalah petugas pria, dan ternyata petugas Kazizadeh ini menyimpan rasa untuk Kylie. Dia kayak naksir gitu sama Kylie guys. Padahal Kazizadeh ini sudah punya istri, bahkan istrinya juga menjadi petugas di dalam penjara tempat Kylie ditahan itu. Meskipun begitu, Kazizadeh nggak peduli walaupun istrinya kerja juga di sana. Dia setiap minggu pasti mengunjungi Kylie dan gak tanggung-tanggung setiap mengunjungi Kylie itu sampai berjam-jam loh. Dia tanya-tanya Kylie ini itu, ngajakin Kylie ngobrol segala macam. Bahkan dia juga ajak Kylie jalan-jalan keluar sel, bukan keluar penjara ya, keluar selnya aja gitu guys. Dari situlah Kylie mulai memanfaatkan keadaan. Jadi dia mulai cari tahu gimana ya caranya biar dia bisa cepet bebas dari sana. Nah ternyata nih teman-teman, memang dari awal Kylie ditahan sama petugas bukan cuma karena dia dituduh menjadi mata-mata, tapi karena salah satu alasannya adalah Kazizadeh ini naksir sama Kylie. Jadi pas ngeliat Kylie itu dia kayak wow, cantik ya, suka, naksir, makanya ditahan. Aduh, sakit banget ya. Dan jangan salah, petugas Kazizadeh ini juga sangat-sangat memanfaatkan keadaan. Contohnya ya teman-teman, di saat dia nggak bisa diberikan sesuatu oleh istrinya ya, dia minta nih sama Kylie, dan kalau Kylie nggak mau memberikan apa yang Kazizadeh inginkan, ya dia bakal menyiksa Kylie. Bahkan pada saat Kylie ulang tahun, Kazizadeh ini menyiapkan pesta ulang tahun yang meriah untuk Kylie di dalam penjara itu. Kylie dibelikan gaun untuk ulang tahunnya, di dekor ya selnya itu. Pas Kylie ulang tahun diberikan kue ulang tahun, terus dikasih daftar belanja nih, kamu mau apa nanti biar aku beliin. Kylie juga bahkan dibeliin kue ulang tahun 2 tingkat, kue coklat gitu ya teman-teman, dan juga dibelikan pizza. Wow, luar biasa. Aneh banget ya. 2 bulan kemudian istrinya Kazizadeh ya pada akhirnya tahu tentang apa yang dilakukan Kazizadeh untuk Kylie, dan istrinya nih bener-bener murka, marah besar guys. Tapi dia itu nggak mengambil tindakan apapun ke suaminya, justru dia mengambil tindakan ke Kylie. Istri Kazizadeh langsung menghukum Kylie dengan sangat kejam, secara fisik, secara emosional juga. Nah jadi gini teman-teman, sebelumnya kenapa Kazizadeh baik banget sama Kylie? Ini kayaknya Kylie bisa memanfaatkan, dia nggak memberikan Kazizadeh yang dimau, tapi mungkin Kylie menjanjikan sesuatu, mereka kayak ada kesepakatan. Tapi setelah Kazizadeh memberikan semuanya untuk Kylie dan Kylie tetap nggak mau memberikan apa yang diharapkan oleh Kazizadeh, dia pun akhirnya marah juga sama Kylie. Kazizadeh pun langsung menghukum Kylie dan memindahkan Kylie ke penjara yang lebih berbahaya. Cara pertamanya dirasa kurang berhasil, akhirnya Kylie melakukan cara selanjutnya. Dia menulis surat terbuka tentang keadaannya dia, tentang apa yang dia alami ke siapapun orang-orang yang ada di luar penjara. Dia berusaha minta tolong gitu guys. Kylie juga bahkan menulis surat untuk Perdana Menteri Australia yang bernama Scott Morrison. Dia memohon bantuan dan pertolongan apapun caranya, karena Kylie udah bener-bener gak tahan lagi berada di sana. Dan sebenarnya Kylie menulis surat ini mengirimkan keluar itu sangat beresiko ya teman-teman. Kalau sampai ketahuan ya dia bisa dipukuli habis-habisan. Tapi Kylie tetap mengambil resiko itu karena nggak ada cara lain, dan dia nggak mungkin diem aja di situ kan. Dia pengen bebas juga dari sana. Tapi untungnya ada 2 teman baik Kylie yang memang berusaha banget untuk membantu Kylie ya teman-teman, yaitu Pamela Farada dan Jessie
Moritz. Nah, kedua teman Kylie yang bernama Pamela dan Jesse juga menemukan satu kenyataan yang sangat mengejutkan ya. Di saat Kylie sedang berusaha keras memperjuangkan hidup dan kebebasannya di dalam penjara Iran itu, suaminya di Australia yang bernama Ruslan tadi malahan selingkuh. Selingkuh pun sama temannya gitu loh, yang dikenal oleh Kylie, yang dikenal oleh teman-teman Kylie, yang memang ada di lingkup mereka guys. Gila banget ya, nggak kepikiran istrinya sama sekali ya Pak. Bahkan Pamela dan Jesse itu udah dikasih tahu sama Ruslan untuk jangan bilang-bilang ya sama Jesse tentang hubungan aku dan si wanita itu. Melihat hal ini teman-teman Kylie ya makin kasihan ya, makin simpati, dan mereka semakin berusaha untuk bisa membebaskan Kylie. Mereka membuat kampanye terbuka supaya Kylie itu bisa dibantu untuk bebas dan pulang lagi ke Australia secepatnya. Walaupun sebenarnya cara ini berbahaya ya, mengancam nyawanya banget. Dan akhirnya setelah penantian panjang di tanggal 25 sampai 26 November 2020, pemerintah Australia akhirnya merundingkan kesepakatan dengan pemerintah Iran untuk pertukaran tahanan. Jadi pemerintah Australia meminta Iran untuk membebaskan Kylie dengan imbalan mereka berjanji akan membebaskan juga nih 3 tahanan warga Iran yang ditahan di Thailand karena tuduhan terorisme. Karena nggak seperti hubungannya dengan Iran, hubungan antara Australia dan Thailand itu sangat baik teman-teman. Dan akhirnya Iran menyetujui kesepakatan ini pada November 2020. Menteri Luar Negeri Australia yang bernama Mary Spain tadi mengkonfirmasi kalau Iran telah membebaskan Kylie Moore Gilbert. Dia sudah ditahan selama kurang lebih 804 hari atau 2 tahunan lebih ya teman-teman. Setelah bebas, Kylie memberikan pernyataannya di berbagai media. Kylie bilang, setelah terlepas dari siksaan panjang dan traumatis di penjara Iran dan ketidakadilan yang saya alami, saya meninggalkan Iran dengan rasa yang sama seperti saya masuk, yaitu sebagai teman dan dengan niat ramah serta bersahabat. Saya meninggalkan Iran. Setelah Kylie bebas, tepatnya di bulan April tahun 2021, dia mengkonfirmasi kalau sudah resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Ruslan tadi guys. Dan menurut aku mungkin itu adalah jalan yang terbaik ya, karena wah, nggak ngebayangin sih sakit hatinya, hancurnya Kylie itu kayak apa di saat dia di penjara. Dia berusaha gitu ya untuk bebas, bahkan dia itu ditawarin ya kesepakatan untuk menyerahkan suaminya gitu untuk jadi mata-mata supaya dia bisa bebas, tapi dia nggak mau melakukan itu. Dia tetap tahan dan berusaha cari cara lain, tapi ternyata suaminya di luar tuh selingkuh sama temennya sendiri. Waduh, aku rasa Kylie ya pantas mendapatkan yang lebih baik ya. Nggak ada berhentinya Kylie mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dia supaya bisa bebas, terutama teman-temannya, keluarganya, dan juga pemerintah Australia pastinya. Sempet kepikiran juga ya sama tahanan-tahanan lain di sana yang belum bisa mendapatkan nasib baik seperti Kylie bebas dari sana. Mungkin kan Kylie ini berasal dari Australia dan pemerintahnya itu peduli, punya wewenang, punya kekuasaan gitu untuk membebaskan Kylie. Tapi kalau misalkan orang-orang yang ditahan tanpa sebab dan dia berasal dari negara yang nggak bisa melakukan seperti itu, gimana ya nasibnya ya? Apakah harus menjalani hukuman di sana untuk berapa lama gitu? Karena kan nggak jelas banget ya guys. Luar biasa nggak sih teman-teman? Ini ceritanya benar-benar kayak di film-film ya, tapi ini ada di dunia nyata loh. Aku pas pertama denger aja kayak, hah? Ini gara-gara petugasnya suka sama Kylie gitu, dia sampai ditahan di sana cukup lama. Dan awal-awalnya gitu kan memang nggak ada masalah apapun si Kylie ini gitu, tahu-tahu dicegat, dibawa, ditahan, dinyatakan bersalah. Itu persidangannya kayak apa ya? Aku rasa mungkin nggak ada persidangan juga kali ya guys, langsung aja gitu dinyatakan bersalah. Wow, luar biasa. Tapi aku salut banget dengan semangat hidupnya Kylie, motivasinya dia yang terus berusaha tanpa putus asa gitu ya, walaupun dia tahu sebenarnya kalau dipikirin kayak nggak mungkin bakal ada bantuan, tapi karena dia berusaha terus tanpa menyerah, akhirnya bantuan itu pun datang. Wow. Nah itu dia kisah kita kali ini. Mudah-mudahan ya nggak ada lagi kisah-kisah kayak gini dimanapun ya guys. Aku berdoa banget. Menurut kalian gimana sih? Kalau kalian punya pendapat apapun itu tentang kasus ini, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Aku pengen banget dengar. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir teman-teman. Dan untuk kalian yang mau request kasus, boleh banget silahkan kirim DM aja ke Instagram aku HanifaStory92. Jangan lupa di follow juga ya IG aku itu. Kadang aku suka upload video-video short gitu ke IG-nya. Jadi
ya kalau kalian juga mau mendapatkan info-info menarik lain, boleh ya di follow aja IG aku itu. Jangan lupa di DM juga kalau kalian mau request kasus, dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube aku ini. Makasih banyak. Oh ya, untuk kalian juga yang udah kasih super thanks ke aku, luar biasa, makasih banyak ya teman-teman. Itu berarti banget ya buat aku. Makasih banget ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat ya. Bye bye.